kita membangun sebuah brand, sebetulnya goal aku adalah ada konsep kemandirian. bekerja sah-sah saja. Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rapat kerja KKN ini, raker nanti kita. Nah, gimana program kalian ini? Sudah berapa hari ini kita? 19. Sudah dari tanggal 1? Iya, Sudah 19 hari. Sudah hampir 3 minggu, Ustaz. Sudah hampir 3 minggu? Enggak terasa ya. Tadi masukan pertama untuk stay ali harus 2 bulan di sini. Kurang ini. Kurang. Cuma 1 bulan itu. Cuma baru datang langsung pulang gitu. Kan paling cuma jalanin program sekitar 2 pekan aja kan, 1 pekan kan di awal itu ini ya observasi, akhir evaluasi penulisan laporan. Iya. Laporannya bersama ya? Iya. Laporannya bersama jadi 1. Iya. Individu sama kelompok. Oh, individunya juga ada. Oh, karena mungkin ada program sendiri. Ada laporan harian tersendiri. Oh iya, ini kerja apa? Catatan Siapa lapangan tahu cuma tersendiri. pergi jalan-jalan, Numpang lihat tidur. pantai Gesing, itu kan Iya. ada yang iya, ada yang masuk program inti kan. Iya. Terus yang jalan-jalannya kan disuruh tulis kan? Enggak. Oh, tapi ada waktu saya dulu itu batasan ini. Jadi waktu saat misalnya kita 2 bulan itu kerjanya itu berapa jam itu ditanya itu. Jadi totalnya semuanya itu harus ada target sekian gitu. Sehingga kalau tidak terpenuhi target ini berarti dia main-main banyak daripada kerja. Oh, ketahuan dari sini. Iya, ketahuan dari situ. Kalau dulu di UGM tuh kayak gitu. Nah, berarti program kalian apa aja coba? Kan ini sebenarnya kan kalian jurusan Pendidikan bahasa. pendidikan bahasa Arab. Tapi programnya bisa umum. Iya. Sebenarnya didahulukan tuh linear Ustaz, terkait Berarti pendidikan, terkait dengan bahasa Arab pendidikan. dan agama Islam. Apa tadi terkait dengan pendidikan, Bahasa Arab. Dan agama Islam. bahasa Arab dan agama Islam. Oh, berarti kalau kayak gitu cuma TPA saja kalau di sini. Iya. Iya. TPA atau hidupkan masjid, Iya, Ustaz. Kan jadi khotib. Iya. Iya. lembaga pendidikan di sini kan yang SMP, SMA nggak ada. Kebanyakan TK, PAUD, SD itu. Terus nggak ada MTS, Ya, itu. semua pelajaran umum. Ya, Kalau MTS malah kalian beda beda. desa, ada di Girikarto sana, MTS Girikarto itu PDHI, punya PDHI. Jadi nggak ini, kalau di sini cuma TK aja Aisyah. Betul. TK Aisyah, PAUD-nya umum, SD-nya umum, SMP-nya jauh, SMA-nya lebih jauh lagi. Pondok cuma di sini, TPA ada di sini di Darussalim. Nah, berarti yang tambahan selain yang linear ini? Nah, alhamdulillah dari kampusnya tidak membatasi linear itu Ustaz. Jadi bisa ekonomi, bisa sosial, bisa budaya, bisa kesehatan. Penuh sosial budaya kesehatan. Kesehatan ada? Ada. Apa? Kita penyuluhan lansia Penyuluhan Sudah? kesehatan. sedang berjalan, masih menghubungi baru dapat pemateri. Apa itu yang dilakukan? Silahkan Mas Kesehatan. Siapa nih? Zun. Ini kayak youtuber siapa saya lupa. Kiper Ustaz. Bukan, ada kayak Thailand gitu loh. Oh, iya. itu. Memang menipaki. Siapa? Mani Pakio. Kayaknya itu namanya. Bukan. Enggak, sih lebih ke siapa namanya itu? Grian Garcia. Udah. Iya. Bagus. Asli mana nih? Lombok Ustaz. Lombok. Thailand. Apa? Jadi Siapa namanya? Zun. Masya Allah. Bisa dia 2 berarti. minimal. Di-spill dari kecil. Penanganan. Ada apa? Zun. Jadi saya selaku bagian kesehatan saya meminta penyuluhan kepada puskesmas dengan materinya tuh Puskesmas ini ya? ya Gersegar. Sawangan 2. Pangan. Iya, ini dia masuk. Sini apa puskesmas apa namanya? Panggang 2. Sini Panggang 2 ya? Panggang 1 sana, Panggang 2. Ya, Pangan 2. Itu materinya yang pertama itu penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu di mana tempatnya? Di insya Allah di Kerambil apa Warak? Warak. Kerambil gak ikut? Enggak. Itu lebih butuh di Kerambil bukan di sini. Kebalik gitu.
Iya. Kalau mau masih bisa ini koordinasi lagi di Kerambil. Sini sudah maju. Sini sudah bersih orangnya di sini nih. Enggak lihat apa cakep kayak gini. Iya. Jadi bilang di Kerambil aja. Kalau di Kerambil ada posyandu juga gak sih? Ada, setiap balai padukuhan itu ada. Balai dusun itu ada programnya. Tapi dipasin dengan jadwal posyandu masih nunggu hari. Iya. Mereka itu selapan kayaknya ya, posyandu itu ya. Penimbangan itu loh. Satu Wah itu tunggu hari ini dulu, hari apa itu? Jumat kalau orang. Enggak, mereka tahu nih yang punya anak. Setiap tanggal 4 Oh itu. Udah Lewat. Itu jadwal rutin. Nah mungkin kalau saya ini yang kesehatan itu kasih penyuluhan umum saja, nggak mesti pasin dengan posyandu. Di Kerambil, di Balai Padukuhan, dekat masjid lama itu. Iya. RT 2 itu saja. Di Balai Padukuhan itu ada peta yang saya buat. Oh iya. Tapi anak-anak ini, saya kalau mau sebut kampusnya, saya mau sebut kampusnya, saya sebel banget sama mereka. Itu dia ganti dengan nama kampusnya itu. Padahal saya gambar itu. Nah kalau tenan itu, saya gambar utuh dari awal sampai akhir itu, peta Kerambil itu. Diganti, di bawahnya dibuat oleh ini. Kurang ajar kampus itu tuh. Bisa dituntut ya? Iya bisa lah. Saya nulis gambar itu bermalam-malam itu saya gambar. Sendiri lagi saya gambar itu. Gambar ini Sat. Gambar peta. Gambar peta padukan Kerambil itu. Terus di bawah dia kayaknya dia cuma tambah figura gitu loh. Dia tulis di bawahnya. Dibuat oleh KKN ini. Plagiat tenang itu. Nanti lihat aja itu. Mengklaim dia itu. Ya tapi sudahlah. Biar Allah nanti balas dia itu. Bukan kampus Islam. Saya agak sebal juga dengan ini. Negeri berarti Sat? Hah? Negeri. Enggak. Bukan kampus Islam, kampus non. KKN di situ. Tiba-tiba saya datang tuh lihat ini, aduh ini siapa nih? Kalau masih punya kontaknya saya telepon itu. Nah terus nanti posyandu itu ya, programnya berarti penyuluhan untuk lansia. Iya. Dari sisi nanti biar ini dari sana yang kasih penyuluhannya. Tapi di Kerambil. Kerambil ya soalnya. Iya, sana banyak sepuh, banyak yang ini. Kalau sini banyak yang muda, di sini ibu-ibu pada usia muda banyak. Kalau sana banyak merantau soalnya. Karena kan mereka nggak ada lapangan kerja di situ. Coba aja nanti bisa ini. Tapi ini Ustaz, yang posyandu Wara ini yang di Wara kita udah agendakan Ustaz. Bagaimana kalau misal yang Kerambil? Orang Kerambil kita bawa ke sini? Ya, bisa saja. Karena kalau mereka mau susun jadwal terus koordinasi ke kapan tanggalnya itu? Hari Jumat. Minggu depan. Ya, tanggal 24. Oh berarti Jumat pagi. Enggak apa-apa. Begitu aja. Kalau bisa diubah di sana. Walaupun di sini juga banyak sepuh. Tapi sana lebih butuh. Nah, terus tadi kesehatan. Mungkin menurut aja dari keagamaan dulu. Keagamaan itu semua sudah gampang mah. Iya. Sudah gampang. Cuma terus tadi kesehatan, terus apa lagi? Ada pendidikan. Keagamaan sama pendidikan kita pisah. Iya, pendidikan coba terakhir. Terus apa lagi? Sosial ekonomi. Nah, sosial ekonomi apa? Pemberdayaan UMKM tadi. UMKM yang makanan itu Lempeng kita lah. Lempeng kita lah sama Timbul. bukan tempe kan? Tempe di Kerambil. Hah? Tempe tapi di Kerambil. Oh, lempengnya di sini. Oh iya betul. Emang sini yang ngasih lempeng cuma di sini. Sana tempe tadi. Jalan itu. Insyaallah jalan sana. Insyaallah. Nanti kita tunggu. Kita akan produksi 250 pieces dengan kemasan yang nanti kita taruh logo Rumah Iso di sana. Nah, nanti baru bisa masuk Rumah Iso. Kita coba dulu itu. Jadi mungkin sebagai pendahuluan dulu Seth, jadi kita KKN tahun ini tuh cukup berbeda dengan KKN sebelum-sebelumnya yang ada di STAI Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau KKN sebelum-sebelumnya itu menggunakan metodologi PAR atau Participatory Action Research atau penelitian tindakan yang partisipatif.
Adapun di tahun ini kita menggunakan metodologi atau pendekatan ABCD atau kepanjangannya Asset Based Community Development. Jadi perbedaannya itu, kalau yang part tadi itu yang menjadi titik utamanya itu kita mengidentifikasi masalah yang ada di desa. Sebagaimana setahu saya ya, KKN pada umumnya itu menggunakan PAR. Jadi datang ke suatu desa, menampung aspirasi desa, betul. kemudian dicarikan solusi. Sementara kita ini cukup berbeda dengan metodologi PAR ini. Kita Saya ABCD. metode pertama dulu nih. Ya, Ini saya terangkan aja ya. Terus yang kedua? Kalau ABCD kita datang ke desa, kemudian kita mencari aset atau potensi yang ada di desa. Jadi kita nggak berfokus pada masalah yang ada di desa, kemudian kita carikan solusi, tapi kita menggali potensi yang sudah ada di desa, kemudian kita kembangkan sampai di mana potensi tersebut bisa dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan Jadi berkelanjutan. pengembangan. Ya, kita fokusnya pada pengembangan aset. Dan adapun aset yang dimaksud di sini itu ada beberapa. Ada aset individu, aset fisik, aset organisasi, dan sumber daya manusia. ya sumber daya manusia. Kalau aset fisik itu seperti infrastruktur, bangunan, lapangan yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan apa gitu yang di mana masyarakat bisa melakukan kegiatan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kemudian organisasi seperti mungkin Karang Taruna, PKK, ibu-ibu PKK, ibu-ibu pengajian, itu kita kasih pelatihan atau apa sehingga mereka bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan berkelanjutan. Jadi inti dari ABCD ini, kita datang ke desa, kita mengidentifikasi aset yang ada di desa, kemudian kita kembangkan dan memastikan bahwa ketika kita pulang dari KKN ini, kegiatan tersebut tetap berlanjut. Jadi fokusnya itu pada masyarakat yang menggerakkan aktivitas tersebut, bukan Bagus. ada pengaruh dari eksternal. Jadi bagus pada saya dulu. Ya, mungkin Keren habis. begitu rasanya. Menyala. Abang. Jadi proker kita itu ini Ustaz, bukan yang itu kita cari masalah yang ada di sini kemudian kita carikan solusi, tapi kita Iya, akhirnya gara-gara cari masalah kita Iya. buat masalah di sini Iya. juga gitu. Iya, betul bagus itu bagus. bukannya menyelesaikan masalah malah nambah masalah biasanya. Karena itu pertimbangannya itu Ustaz. Jadi kalau PAR itu yang tadi dia terlalu berfokus pada masalah. Sementara masalah yang ada di suatu komunitas itu kan selalu ada. Kita tutup satu, kemudian Muncul lagi yang muncul baru. barang lagi. Sementara kalau kita fokus pada hal-hal yang baik Pengembangan. atau hal yang sudah ada di desa, kemudian kita kembangkan, kita kita ajarkan masyarakat gimana menjalankan ini secara mandiri. Jadi kita meninggalkan desa itu ada asar yang baik dan tetap berlanjut. Mungkin sederhananya gini Ustaz ya. Jadi ketika ada seorang dia membutuhkan ikan, kita tidak memberikan dia ikan, tapi kita ngajarin bagaimana cara memancing gitu Ustaz. Oh gitu. Ya, Cakep. Kenalan bagus. Iyalah bagus gitu ya. Ini masuk. Jadi kita di sini sebagai fasilitator saja. Ustaz. Ya. Ada Nanti dua. berarti nanti ketika pergi sudah lah mereka kembangin gitu ya. Iya. Mereka yang jalankan, kita yang seperti kita memberi konsep, mereka yang jalankan gimana berikutnya. Ini kayak kalian masuk di studio ini juga ini ya. Iya, benar Ustaz. Masya Allah, mudah-mudahan dilanjut terus ini. Insya Allah. Mudah-mudahan. Mungkin nanti setelah itu saya podcast dengan mereka ini. Ya. Ini tanya perkembangan volley gitu ya. Cara main volley. Bisa podcast. Hah? Apa? Ada yang podcast dua. Iya, jadi bisa juga. Jadi mereka karena PSI apa PSS? Sini apa PSI apa PSS? Oh PSI mau bahaya man buat tuh parah. Hah? PSS juga banyak. Garis keras gitu di sini. Itu. Betul. Mantap. Jadi mungkin bisa. Kalau volley ada nggak? Program volley? ada. Voli. Apa Nanti bentuknya? kita
mungkin arahnya ke organisasi pemuda Karang Taruna itu sih. Oke. Jadi kita kasih konsep bagaimana konsep lomba voli. Kemudian acara ini perlu diadakan terus supaya anak-anak ini skillnya terus terlatih dan terpacu gitu adanya lomba. Iya, tapi ada lomba terus nanti duit terus sih namanya itu masalah. Paling simpelnya kita nih revitalisasi lapangan volinya. Nah, Besok kan pakai lapangan DS. ya. Ya. Ya sudah bisa lah, coba lihat nanti apa yang bisa kalian lakukan ke lapangan. Tapi itu kan dipakai untuk parkiran juga soalnya. Coba tahu ya mungkin netnya atau tiang-tiangnya bisa diperbaiki soalnya masih belum standar juga. Atau lapangannya yang catnya hilang coba dicek gitu, cek aja. Dia yang sudah pecah atau apa gitu. Dan besok pakai bola besar ya, bukan bola plastik kan? Dan kalau yang sebelumnya itu bola plastik. Kalian kuat kalau bola besar? Kalian kuat, mereka kuat berarti. Lawan anak SD. Kalau kalah itu malu sekali. Itu kayak tim divisi 4 lawan divisi 1. Kalah sakit sekali itu aduh, cilik. Ini harus voli. Mahendra. Iya. Kemarin sempat sparring sama anak DS. Yang mana? Anak yang mana? Yang Anak pondok. ya anak pondok. Ya itu masih belum ini kecuali anak Gunung Kidul. Oh. Anak Gunung Kidul yang main? Ya malamnya juga kita main. Yang anak Gunung Kidul yang main ya, bukan anak Polres ya? Ya anak-anak Kalau anak Gunung Kidul bisa mereka ya. malamnya kita main. Yang bareng-bareng. tangannya Iya. lentur banget itu ya? Berarti jago tuh. Timnas. Gimana terus? Menang gitu. Menang? Menang. Cuman timnya campuran. Oh campuran maksudnya? Ya. Naturalisasi. Jadi tim kita sama tim Gunung Kidul campur. Oh campur, bukan kalian sendiri dong? Wah kalau kalian sendiri habis itu sama ini. Tapi ini belum, ini bukan pemain aslinya ini. Karena nanti belum. Asalnya belum turun. Murid-muridnya Hamid. Murid-muridnya Hamid itu. Yang turun asli itu. Yang bahkan sekolah voli mereka itu sendiri, ada sekolah untuk voli sendiri itu. Ya kalau turnamen itu mereka yang dipilih. Sama kan mereka punya tempat latihan sebelah sana tuh di Warak. RT4 tuh. RT4 ya? Yang lapangan voli itu lah. RT2. Yang balai duku kanannya masuk. Badak muda. Badak muda. Itu. Apa nama itunya? Biwara. Biwara apa? Birawa itu apa? Itu sini komunitas anak muda sini. Oh, komunitas anak muda sini. Ya, nanti kalau kalah siap turun. Oh, ya senang. Supporter garis keras. Nah, seperti kerasnya itu. Nah, itu yang itu tempat latihannya di situ. Pelatihnya ada juga. Pelatih khususnya itu. Birawa itu nama klubnya. Bukan, anak mudanya. Badak muda klubnya. Ya kayak Persija itu Jackmania-nya gitu loh. Itu klubnya Badak Muda. Fans garis kerasnya itu Birawa tadi itu. Ya kayak Persija apa? Jackmania. Persibaya apa? Bonek. Bonek. Nah terus ada olahraga sudah. Budaya apa? Budaya ini kita nggak temukan sih. Di sini Nggak tuh. masuk administrasi. Sebentar dulu itu sini apa ya? Bukan di sini sih, di luar. Kalau di luar Warak kalau budaya-budaya itu. Kita ada kesenian-kesenian bukan di sini. Nggak terlalu kalau di sini pengembangannya kurang. Terus selain itu, selain budaya lagi? Ada yang tadi ekonomi itu masuk merchandise juga ya. Merchandise. Iya. Kan tadi yang sudah makanan tadi lah. Nah makanan sudah nanti mereka makan kan warga yang buat. Warga kunci. Kunci sama kerambil yang tempe tadi. Nah, mudah-mudahan itu bisa jalan nanti setelah ini. Kita bisa ambil kalau bagus di rumah store. Merchandise juga. Mudah-mudahan bisa diteruskan lagi tuh. Nanti serahin ke tim ini aja biar mereka garap itu selanjutnya. Kayak tadi tuh coba contohnya tadi. Nah itu tuh, nanti bentuknya kayak gini. Biasanya kita yang bulat-bulat dulu. Oh iya kayak gini kan lebih murah juga, iya. Santai pakainya.
kekinian juga sih. Kekinian juga. Tapi kalau sih terlalu rumit dia mikirnya dia. Kadang berisik kan bulan. Iya, mulut kadang berisik. Iya. Terus apa lagi? Ini untuk selain program KKN kita juga punya program pengabdian masyarakat. Jadi Apa bedanya? bedanya dia tidak masuk metodologi pendekatan ABCD tadi. Seperti tadi khutbah Jumat, kemudian pengajian. Dia nggak masuk ABCD. Juga pengadaan pelang masjid, Oh itu nggak masuk? kebersihan masjid. Saya masuk ya. Nanti saya cerita. Par itu saya. Oh itu tuh nggak masuk, pengabdian namanya. Pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Khutbah Jumat, tadi pelang masjid, terus Pengajian terus kalau ngajar-ngajar Iqra itu ada juga. itu pengabdian juga. Pengabdian. Ada kita ngajar hadis juga. Kita mengajari kalau azan itu masuk ke ABCD dia. Kita punya pelatihan azan juga. Di mana pelatihannya? Di Musola kunci. Hah? adik kelas. Adik kelas. Anak-anak yang sering main kita ajarin. Sudah diajarin? Sudah berjalan. Kalau enggak santri dia juga bisa dah. Tadi malam Ustaz, kita sudah Sudah? adain Kaderisasi khotib Jumat Yang di mana? sama santri DS. Kebetulan anak ini sih Ustaz, tadi malam. Bisa ngajarin mereka azan juga tuh biar suaranya bagus. Nah, Ada suaranya pedot di tengah-tengah. Ya Allah. Gitu doang lu. Aduh. Musik juga ya. Gimana lagi? Tapi saya paling senang itu kalau yang azan itu yang sepuh namanya Mbak Kadir itu. Jumatan ya? Yang Jumatan itu, betul. Yang sepuh itu. Kenapa? Di masjid-masjid itu sangat familiar itu kalau di masjid lain ya. Yang sepuh-sepuh yang azan. Itu khas sekali di beberapa masjid. Di Jogja, di Gunung Kidul. Oh memang yang sepuh yang ada itu? Rata-rata. Mudah-mudahnya nggak ada yang sholat berarti. Tapi kan karena ada pondok jadi yang santri yang kecil-kecil itu kan bisa azan. Nanti bisa digas lagi. insya Allah nanti baru kita utus ke sana buat Iya. santri. Siapa yang ngelatih? Habib. Habib Ada. banyak sih insya Allah. Biar Imron tuh suaranya bagus lagi. Imron tuh juara satu kabupaten. Oh masya Allah ada. Dia. Kalau gitu Anak saya Flores. guru ya. Enggak lah, berbagi lagi sebetulnya bisa tangkap tingkat nasional. Iya. Nah, eranya tuh orang-orang timur tuh suaranya bagus-bagus. Ini saya Rahmat ada keturunan Flores. Karena teriak-teriak Rahmat ya. Yang di gereja habis mualafnya sedikit. Dia mungkin teriak-teriak di laut gitu ya. Rahmat gitu. Jadi suaranya lantang juga itu keras itu. Rahmat Lombok cuma keturunan Flores. Oh gitu. Asli Flores sih. Asli Flores? Besar di Lombok. Bisa di Lombok tapi orang tua Flores. Orang tua dulunya Flores semua. Pulau Floresnya di mana? Di Ende. Oh Ende. Mau Mere sana. Tadi saya Kupang, mau Mere terus Larantuka, habis itu ke Adonara. Ke Solor. Saya mati ke mereka nih. Ya Allah, perjalanan 2 hari. Yang hitam itu sih. Bukan, dulu saya pernah ke sana. Ke Solor. Ke Kupang dulu, habis itu nginap sehari, baru ke Momere, habis itu jalur darat ke Larantuka, habis itu Larantuka lewat laut ke Solor. Solor di sebelahnya Adonara. Mungkin KKN bisa di Flores ya. KKN nanti tahun depan ke Flores itu. Kayak betah aja. Nah terus yang pendidikan? Yang pendidikan itu kita ngadain 2 penyuluhan. Ini berawal dari masalah sebenarnya. Jadi kita pas observasi itu kita sering dengar cerita dari masyarakat. Kebanyakan masyarakat khususnya Kerambil itu pemudanya itu biasanya sekolahnya sampai ada yang tingkat SD, ada yang tingkat SMP. Iya. Kemudian langsung terjun ke dunia kerja. Iya dia nggak lanjut sini mak. Ya. Jadi di situ kita Itu bukan dunia kerja, dunia proyek. Dia jadi ini pegawai bank. Bangunan maksudnya. banknya pakai Gitu, iya. Dia jadi itu. Jadi dia putus sekolah, dia bukan putus sekolah, SMP dia nggak mau jadi SMA. Sudah malas mikir dia biasanya. Sudahlah saya buruh bangunan aja. Gitu jadi angkat semen, angkat pasir gitu. Dia nggak lanjut SMA itu. Nah biasanya itu karena masyarakatnya
di situ belum maju. Kalau masyarakat sudah maju itu sampai kuliah biasanya. Nah, daerah sini sudah kelihatan maju karena pada mikir sampai kuliah. Walaupun dulu keadaan sini kayak sana. Sana lebih tertinggal lagi, bukan SMP malah di SD mereka. Ya habis SD langsung kerja, habis SD langsung nikah. 12 tahun. Gitu. 12 tahun SD langsung nggak lanjut pendidikan. Kan dulu belum ada dari KUA itu belum ada aturan batasan umur. 18. Gitu dulu. Dulu. Iya. Terus. Jadi kita ngadain 2 penyuluhan. Pertama, objeknya itu yang anak-anak ini, yang mungkin ngikutin orang tuanya dulu mau berhenti sekolah sebagainya. Kita ngadain penyuluhan pentingnya pendidikan sebagai aset masa depan. Sudah belum ini? Belum. Misalnya pekan ini. Bagus. Siapa yang ngisi? Insya Allah Beliau anak satu. Oh ya. Yang kedua Di Balai Padukuhan. itu masih kita cari tempatnya, mungkin pinjam tempat DS TPA. Mereka bawa ke sini. Iya. Atau Malas mereka. Iya. Nggak ada yang di sana sih belum tentu datang, lagi suruh ke sini. Iya. Kecuali di sini ada sesuatu, baru mereka datang. Oh, udah tariknya gitu. Iya, kasih apa gitu. Bakso, ya, baru enggak apa gitu, baru mereka mau datang. Coba nanti di ini lagi. Insya Allah. Terus. Yang kedua itu penyuluhan peran orang tua terhadap pendidikan anaknya. Jadi butuh peran orang tua juga dalam hal ekonominya gitu, Ustaz. Pembayarannya sebagainya kan butuh orang tua juga. Jadi butuh dukungan dari orang tuanya, bukan hanya anaknya saja. Terus nanti di penyuluhan ini kita jelasin juga bahwa nggak mesti pakai uang juga, pendidikan ada beasiswa juga gitu, Ustaz. Ya untuk menumbuhkan kita membuka mata sumber daya mereka. masyarakatnya, ya. Karena kan ini zaman semakin maju saja, nggak mungkin SD tamat gitu terus gitu. Butuh kemajuan, kita mikir gitu. Ada yang jadi YouTuber itu enggak nggak sampai SMA loh. Ya, persentasenya Dia subscribernya banyak banget itu. Sudah haji lagi. Tapi kan pendidikan mengajarkan moral. Oh insya Allah. Ini nggak dapat ini. Iya. Cara berpikir. Iya, nggak ada. Iya itu betul. Nah itu yang perlu dijelaskan berarti pada anak mudanya. Ya. Anak mudanya berarti ini yang SMP. SMP juga SMA. Nanti kita bicara tentang sekolah. Iya, kalau yakin saya SMP-nya mau ada. Kecuali pas malam Senin itu ada anak SMP yang ikut baca Iqra itu. Malam Senin. Iya, besok pekan depan. Ya anak-anak situ tuh. Tidak masuk karena mereka pasti datang. Ada anak usia SD kelas 6, bukan. SMP kelas 1, SMP kelas 2, dia masuk. Bisa. Dan ada orang tuanya. Ya. Oh, pas ini Zen. Malam Senin depan berarti. Insya Allah, Ustaz. Sudah ada orang. Dan itu orang tuanya itu. Orang tua yang anaknya masih SMP, SMA ada. Gitu. Langsung itu ke mereka. Bisa. Bapak lagi semuanya. Kalau ibu kalian grogi nanti. Bisa. Bisa. Atau nanti yang kalau ibu-ibu pekan depan itu kalian bisa manfaatin juga bahas yang sama. Kan itu dari sisi bapak-bapaknya nanti yang habis maghrib, ibu-ibunya yang 4:30 itu bahas itu. Yang remaja putrinya jelaskan juga tentang tadi itu, dapat remajanya, dapat orang tuanya yang ibu-ibu itu. Terus yang bapak-bapaknya pada maghrib, pekan depan aja itu program. Jadi kita ngambil waktu tahsin mereka. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalian butuh waktu berapa menit? Kita mungkin nggak lebih sejam lah. Untuk 2 penyuluhan itu ya nggak lebih sejam. Kalau itu kan saya beritahu ibu nanti. Biar nanti materinya diisi Mas KKN untuk penjelasan apa nanti kasih tahu programnya. Penyuluhan pendidikan. Sosialisasi pentingnya pendidikan. Atau pentingnya lanjut sekolah. Itu aja. Lanjut sekolah. Pentingnya lanjut sekolah. Betul. Bagus itu. Contoh SMA ya, Toto ya?
SMA? Mereka SMA brutal tuh. Bayu juga SMA? SMA SD. Siapa yang SMP ya? Dari kru siapa yang SMP? Saya mungkin nggak ada. Supir mungkin ya? Supir dia paling supir. Mas Tri SMP ya? Dari SMP. Di sini ada yang supir itu yang cuma SMP ya? Dia berhenti sekolah malahnya. Si siapa itu? SD sebenarnya. Hah? SMP banyak kan. SMP itu terus ada yang berhenti sekolah juga kan? Ada. Berhenti sekolah mau jadi supir coba. Yang ngantar shortcut di luar kenceng gitu. Itu mau dari dulu sudah gimana itu beda. Beda. Ada yang memang dia berhenti, ada yang berhenti itu. Enggak, Bini kuliah. Ada kuliah. Kenceng. Beda. Itu nanti manfaatnya pekan depan aja. Siap. Saya nanti koordinasi dengan ini, yang kelas-kelasnya tadi. Insya Allah bisa. Nanti yang ini Rudi kelas yang bapak sama remaja itu nggak usah ada simaan. Langsung materi aja biar waktunya cukup. Presentasi gitu tuh. Iya. Seharusnya. Hah? Seharusnya presentasi. Iya pakai TV, kita pakai TV. Bukan pakai itu sudah itu enggak. Kita langsung masuk Zoom presentasi, share screen. Sudah maju bro. Ini Darus Solihin bukan Surabaya. Jadi siapin itu aja nanti pakai Zoom presentasinya. Nanti kasih mereka Zoom presentasi itu. Dia ada 2 sesi ya berarti nanti. 3 sesi malahan kalian. Iya. Yang remaja untuk nyasar anak putrinya toh. Habis itu yang ibu-ibu, yang anak-anaknya remaja tadi, sama yang bapak-bapak itu ada anak-anak putranya juga. Yang laki-laki itu ada anak-anak putranya. Gitu. Gak apa itu untuk ini kalian yang pekan depan itu. Jadi tanggal 26. Nambah RAD. Iya. Enggak apa-apa kita buat. Nah itu. Nah, ada lagi yang pendidikan? Cuman itu aja. Sebenarnya ada lomba festival anak soleh. Enggak usah itu. Iya, kemarin kita ganti aja volley aja. Udah kita ganti volley. Lomba volley aja itu. Yang desa-desa lain pakai lomba ini, kita lomba volley. Yang lainnya apa? Lomba festival. Udah volley aja gitu. Insya Allah volley buat mereka jadi soleh kan. Iya. Gimana coba? Gimana cara pikirnya? Gimana cara pikirnya? Ya kan. Itu tuh ada cara pikirnya itu. Gimana coba? Olahraga ini kan untuk menguatkan jasmani. Bukan. Dia main volley datang ke sini. Iya sih. Iya kan? Dia datang ke sini sudah otomatis itu nanti. Oh ya ini DS ya. Saya kemarin bolos ya. Dia datang lagi. Gitu. Ditarik dengan volley mau datang. Kalau disuruh ngaji kayak tadi itu dia nggak datang. Akhirnya kan dia datang. Terus dia mikir lagi, oh iya kemarin saya datang ke DS dia nggak ngaji ini. Datang. Kemarin aku udah volley. Masa besok nggak ngaji? Masa besok nggak ngaji? Ini masuk ABCD. Kelanjutan. Kelanjutan. Sebenarnya ada satu acara yang insya Allah itu aset pertama yang kita dapatkan. Apa itu? Kok subhanallah kemarin ini dapat lagi kumpul sama Pak Duku, ternyata Duku Wara ini mewakili Kecamatan Panggang, ya Kecamatan Panggang buat ikut lomba administrasi sama fisik. Nah administrasi ini suruh kita untuk ngehandle. Ya terus. Apa bentuknya Set? Bentuknya pembuatan katalog Set. Katalog desa. Profil desa. Waktu itu nggak cukup. Kita cuma buat strukturnya atau sebagian dari isinya aja. Nanti kelanjutannya mereka yang handle. Bisa juga. Berarti jangan kalian semua, nggak boleh. Cuma inisiasi saja. Terus. Itu pengembangan. Kok subhanallah yang kayak ini tadi pas awal kita ngomong ke dosen udah di-proof bahwasanya ini termasuk ABCD. Ini bisa dibilang nge-publish juga gitu. Publish. Desa dan segala macam buatan katalog tadi. Dulu kayaknya Pak Lurah minta kalian apa ya? Ada administrasi juga yang suruh bantu ya? Pas awal-awal dulu pas di balai desa itu. Bantu administrasi sana karena ada lomba. Atau mungkin yang ini? Ya,
Berarti Duku Warak, khusus Duku Warak saja. Duku Warak. Bukan Desa Giri Sekar. Mewakili Mewakili Giri Sekar. Nah, itu berarti yang Pak Lurah bilang kemarin. Ya, aslinya Kerambil, tapi Kerambil ada problem, jadi Giri Sekar yang ambil. Warak yang ngambil, Padukan Warak yang ngambil. Terus itu katalognya Warak atau Giri Sekar? Warak. Tapi mewakili Giri Sekar. Mewakili Jadi Giri Sekar. satu. Itu ada lomba desa kayaknya. Oh, iya, lomba desa. Betul. Ya, sini yang mewakili berarti. Bukan per kelurahan berarti ya, bukan. Bukan. Di kalau lomba desa itu ada dusun yang atau padukuan yang mewakili. Ditunjuk nanti. Saya sudah pernah ikut juga tapi sudah lama. Sudah lama waktu itu. Lama sekali. Zaman KKN. Enggak. Sebelum pandemi kayaknya. Pernah kita ikut. Berarti kita bisa konsul dong ke Ustadz. Dulu itu apa ya? Kita wakili pondok. Oh, bukan des. Nanti kalau sudah pas masa lombanya baru kita turun. Kalau yang administrasi ini bukan urusan kita. Itu urusan Pak Duku tadi. Apa lagi? Nah ini Ustaz, sebenarnya kalau kita bicara tantangan pendekatan ABCD ini ada dua gitu Mas. Pertama, kita sulit untuk memunculkan dan meningkatkan kepercayaan diri masyarakat terhadap potensi yang mereka miliki sebenarnya. Padahal potensi itu ada. Kadang mereka juga bahkan nggak sadar bahwa itu sebuah potensi gitu. Contoh apa ya? Misalnya kayak pembuatan lempeng ketela itu punya skillnya, cuman tidak dimanfaatkan, tidak dikeluarkan, kemudian tidak berbentuk usaha gitu Ustaz. Hanya kita coba tingkatkan. Soalnya kalau lempeng ini kan soalnya musiman. Dia nggak bisa sepanjang tahun. Terus mungkin itu salah satunya. Pemasarannya juga yang mungkin mereka bingung kalau buat banyak-banyak ini siapa yang mau beli. Itu sebenarnya. Ya kita di sana masuk kerjasama sama mereka buat ngembangin itu. Kalau tempe mungkin, tempe ada sepanjang tahun tanpa memperhatikan musim panen tadi maksudnya. Makanya di antara ABCD itu adalah mengembangkan bukan potensi aja tapi hubungan sosial. Jadi kita buat hubungan antara masyarakat mungkin dengan lembaga seperti Darussalim atau Rumah Iso. Nanti kayak gitu. Siap. Penjualannya. Itu tantangan pertama. Yang kedua ini bagaimana program ini terus berkelanjutan setelah kita selesai dari KKN. Ini yang agak sulit. Jadi kita cari aset-asetnya yang kira-kira bisa terus berkelanjutan gitu. Ya, baiknya serahkan ke misalnya kayak lembaga kayak gitu. DS nanti lanjutin ini ya. Itu lebih memungkinkan gitu loh. Iya benar. Jadi kebantu sekali kita ada. Iya. Nanti misalnya kayak produknya tadi kan mereka bingung pemasaran, kita siap bantu. Itu lewat media sosial gitu loh. Atau paling simpel kalau kayak ini ya. Ustadz nanti jualin di Jogja ya. Pas kajian saya jualin itu. Punya warga. Bawa berapa? 200. Jamaah 200 pas tuh. Suruh mereka beli semuanya. Misalnya bisa. Jadi kita sampai kebayang saat gimana produk yang kita buat di sini kemudian dipasarkan Rumah Iso sampai ke Surabaya Ustaz. Kita beli di sana. Masya Allah. Produk yang kita buat kita beli sendiri. Ini gitu. Iya. Bisa kalau ini ya. Tapi dia harus ada PIRT. Iya, itu masih jadi problem kita. Karena masa kakaknya sedikit sekali sebulan. PIRT itu dulu saya pernah mikir tapi kalau kalian ada jalan untuk ini bagaimana PIRT itu bisa kita miliki, beritahu aja nanti kita bantu. Nanti saya suruh tim untuk bantu jalanin itu. Karena nanti ada survei dari ini ya, yang keluar dari PIRT itu ke sini kan. Terus kemarin tuh anak sempat baca-baca, jadi kalau nggak salah tuh ada tiga atau 4 step ya. Intinya yang pertama tuh harus ada kayak pelatihannya dulu, terus nanti dicek langsung sama pihak kesehatan gitu. Nah itu anak belum tindak lanjut. Nah itu dipelajari nanti serahkan ke DS untuk teruskan itu. Oh jadi bukan. Sehingga nanti mereka buat DS punya tanggung jawab untuk PIRT itu keluar.
Sehingga nanti produknya itu bisa dipasarin juga. Lewat DS nanti masukin kemana-mana gampang. Kita itu mikir ininya Ustaz, kayak kan harus mengadakan pelatihan dulu, ya penyuluhan dulu Waktu nggak cukup. Nah itu makanya Ustaz, jadi ini kita mau ngurusnya gimana? Yang penting produk ada dulu sama kemasannya. ERT belakangan. Ada lagi? Berarti agenda terakhir ini sebelum ini sudah pekan-pekan terakhir apa saja tadi? Voli, lomba. Tadi penyuluhan kesehatan, penyuluhan pendidikan, pembuatan. Yang tadi ya pekan depan insya Allah ya. Insya Allah. Terus pembuatan ini produk UMKM kemarin sama merchandise. UMKM berarti apa lagi? Katalog sih nggak ngurus katalog. Fauzan, Rahmat, Zubair. Zubair Lombok ya? Lombok. Beda Lombok ini sama Lombok kan? Iya. Beda. Thailand kan? Coba bahasa Thailand. Bisa juga. Mainnya apa? Sumbawa. Oh iya Sumbawa. Enggak ada tamu-tamu Thailand ini Thailand. Muslim Myanmar. Jadi mudah-mudahan lancar nanti yang bisa program. Terus kalau laporan berapa hari buatnya? Ada harian, ada juga tergantung hasil observasi. Harus kumpul kapan laporan kalian? Biasa pas monitoring dosen. Kalau yang sudah di akhir nanti ini pas pulang itu langsung sudah harus laporan sudah jadi. Bisa juga dikerjakan pas sudah pulang. Berarti ada pasti laporan Surabaya, akhirnya ya. Ada laporan akhirnya. Gak mesti di sini. Gak mesti. Siap. Kita juga punya jurnal pengabdian masyarakat yang tadi pengabdian masyarakat. Beda sama KKN-nya. Jadi makanya dari field note itu catatan lapangan kita masalah-masalah di sini itu bisa kita jadikan jurnal pengabdian masyarakat. Nanti yang masalah-masalah tadi kita ini ya, saya minta laporannya kalau gitu ya, biar ada masukan-masukan. Siap. Biar saya pelajari lagi. Kedepannya apa yang kayak UMKM tadi, terus ada kesehatan, pendidikan tadi nih, nanti bisa masukkan, betul? Jadi juga saya mikir itu. Dulu itu cari yang S1 itu sulit sekali, yang kan S1, SMA itu sulit, cari SMA sulit, orang SMA di sini sulit, apalagi S1. Kita kuliah lah, D2 minimal gitu. Gitu. Cuma istri saya aja yang D2. Yang langsung diambil aja, nggak usah. Semoga lancar. Insya Allah mudah-mudahan manfaat nanti untuk warga Warak dan Kerambil. Kalau ada KKN berikutnya juga nanti bisa kalian ini ya beri masukan. Kalau mau kesini juga nggak masalah. Ya di mana Sabtosari itu lebih banyak. Sabtosari, Purwosari. Nanti lewat saya aja lebih ini, lebih tahu orang-orangnya. Oh iya. Bisa dikati takmir ini, Pak Duku. Tahun depan kita usulkan di sana. Di sana. Iya. Di sini juga nggak apa-apa. Sini nanti butuh juga. Tapi nanti kita nggak pernah ada KKN di sana. Iya dari non biasanya yang masuk di sana. Tahun depan kita kirim kartu, kirim ke sana aja. Jadi pada di Flores itu kan butuh ini lagi, ada MOU. Kalau di sini kan sudah ada MOU. Sudah ada yang bupati. Sudah. 5 tahun Ustaz. 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun. Oh berarti masih lama. Angkatan kedua. Ini angkatan kedua. Tahun depan bisa. Nanti di daerah-daerah sekitar sini. Girikarto, Sabtosari, Purwosari. DS nanti bisa. Ada juga nggak apa-apa. Karena sehingga pengembangannya lain gitu loh. Teknologi kebanyakan. Ini kan sih teknologi semua kan? Betul ya? Betul. Girikarto cocok. Nah, kalau sini nanti yang di sini tolong yang pintar-pintar IT gitu loh, AI. Nah, mungkin tahun depan saya kasih program AI aja lah. Di programnya pengembangan dengan AI. Udah pusing sekalian.
pulang-pulang. Makasih. Iya. Kemarin kan saya ada bicara dengan orang IT juga. Tolong kembangin ini Pak. AI ini pakai di sini. Siap. Ada ya, saya ada program-programnya yang orang bisa garap gitu, tapi belum terwujud. Cuma ngomong aja. Ada bisa digarap AI dengan AI itu. Jadi saya butuh yang pakar-pakar IT kalau di sini. Coding kayak pokoknya yang IT. Baik itu saja, makasih semuanya. Semoga lancar. Ya, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.